Kembali lagi dengan The Code Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan pembahasan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini di channel ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan dua lingkaran, baik yang di dalam maupun yang luar. Oke, bagaimana materinya? Kita langsung saja menuju pembahasannya, nak. A few moments later. Oke, sebelumnya kita mesti ketahui dulu apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama, siswa dapat mencermati garis singgung persekutuan dalam maupun persekutuan luar dua lingkaran. Dan siswa dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar dua lingkaran. Oke, bagaimana materinya? Kita menuju pembahasannya, nah. Tapi sebelum itu, kita ada soal prasyarat nih, ya. Nah, ini nantinya akan berkaitan erat dengan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, kita coba jawab dulu ya sama-sama. 7 kuadrat itu adalah berarti 7 kali 7 ya, bukan 7 kali 2. 7 kali 7 itu berarti 49. Sementara 20 kuadrat itu berarti 20 kali 20 berarti 400. Dan 24 kuadrat itu berarti 24 kali 24 berarti 576 ya. Nah, ini bagian pertama. Kita melanjut ke akar 25 itu berarti 5, akar 64 itu 8, dan akar 400 itu adalah 20. Kita berlanjut ke yang bagian terakhir, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 3 kuadrat itu adalah 9, 4 kuadrat itu adalah 16, berarti 9 tambah 16 itu adalah 25. Kemudian 10 kuadrat itu adalah 100, dikurang 8 kuadrat itu adalah 64. Oke, berarti sama dengan 36 ya, nak. Oke, terakhir 26 kuadrat itu adalah 676, dikurang 10 kuadrat itu adalah 100, berarti sama dengan 576. Oke, soal prasyaratnya cukup mudah, nak. Kita next ya. Oke, kita review terlebih dahulu materi-materi yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan dua lingkaran ini ya, nak. Oke, kita lihat karena garis singgung persekutuan dua lingkaran ini erat kaitannya dengan Pitagoras, maka kita review terlebih dahulu berkaitan dengan Pitagoras ya. Oke, tentunya Pitagoras ini berkaitan dengan segitiga siku-siku, dan ini terdapat segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. Lalu AC-nya sebagai hipotenusa atau sisi miring, sisi yang paling panjang, dan AB serta BC sebagai sisi siku-sikunya, dan titik B sebagai sudut siku-siku. Ingat, nak, sisi miring itu selalu di depan sudut siku-siku ya, dan sisi miring merupakan sisi yang paling panjang. Nah, rumus teorema Pitagoras itu sendiri tentunya kalian sudah ketahui ya di materi sebelumnya, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Atau kalau misalkan kita berdasarkan gambar ini, berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, dengan AB dan BC sebagai sisi siku-sikunya dan AC sebagai sisi miring atau sisi yang paling terpanjang ya. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, kita review sebagai pengantar materi untuk masuk ke materi garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, lalu biasanya kalau ada Pitagoras tentunya ada triple Pitagoras ya. Kita ketahui juga di video sebelumnya bahwa triple Pitagoras adalah kelompok 3 bilangan bulat positif yang memenuhi teorema Pitagoras. Nah, kayaknya coba kita telusuri ya. Apa sih bilangan-bilangan triple Pitagoras itu? Nah, coba kita lihat ya. Oke, triple Pitagoras, kita lihat pengertian triple Pitagoras itu sendiri telah kita ketahui tadi, yaitu adalah kelompok 3 bilangan bulat positif yang memenuhi teorema Pitagoras. Dan teorema Pitagoras itu sendiri adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya atau sisi siku-sikunya ya. Nah, di sini ada beberapa angka dasar triple Pitagoras yang mungkin wajib kalian ketahui, yang biasanya sering sekali keluar di beberapa soal, tetapi tentunya ada banyak ya dasar-dasar dari triple Pitagoras, tapi ini yang bisa dijadikan landasan ya, yaitu triple Pitagoras yang pertama yaitu adalah 3, 4, 5 ya, kemudian 5, 12, 13, lalu 7, 24, 25,
dan terakhir itu adalah 8, 15, 17. Nah, 4 angka dasar triple Pythagoras ini yang biasanya sering digunakan di beberapa soal-soal yang erat kaitannya dengan Pythagoras. Tapi tentunya masih ada yang lainnya, nak. Nah, dari 4 angka dasar triple Pythagoras ini, kelipatannya pun juga merupakan Pythagoras. Misalkan kita lihat ya, 6, 8, 10. Nah, 6, 8, 10 ini merupakan kelipatan 2 dari angka dasar triple Pythagoras 3, 4, 5 ya, nak. Oke, lanjut. 9, 12, 15 ini merupakan kelipatan 3 dari angka dasar 3, 4, 5 ya. Nah, itu kenapa tadi Bapak telah sampaikan bahwasanya kelipatan dari angka dasar triple Pythagoras juga merupakan triple Pythagoras. Oke, kita next ya, nak. Lanjut, 10, 24, 26. Nah, 10, 24, 26 ini merupakan kelipatan 2 dari angka dasar triple Pythagoras yang 5, 12, 13 ya. Lalu 15, 36, 39 juga merupakan kelipatan 3 dari angka dasar triple Pythagoras 5, 12, 13. Oke, sekali lagi angka dasar triple Pythagoras ini jika dilipatkan juga kelipatannya merupakan triple Pythagoras ya. Oke, kita next. 14, 48, 50. Nah, 14, 48, 50 ini merupakan kelipatan 2 dari angka dasar triple Pythagoras yang 7, 24, 25. Nah ya. Kemudian yang terakhir 16, 30, 34 ini merupakan kelipatan dari angka dasar triple Pythagoras yang 8, 15, 17. Nah, sekali lagi Bapak simpulkan dari kegiatan kita ini yaitu kelipatan dari angka dasar triple Pythagoras juga merupakan triple Pythagoras. Oke, nak? Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silahkan diputar ulang agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke, kita next ya. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita masuk ke materi inti yaitu berkaitan dengan garis singgung ya. Tapi sebelumnya sama seperti bab lingkaran pada video sebelumnya, kita mengenal terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan garis singgung. Nah, oke, kita lihat penjelasannya, nak. Mengenal garis singgung lingkaran. Oke. Nah, kedudukan suatu garis. Nah, sama halnya seperti titik ya. Titik itu ada 3 tipe, ada titik yang berada di dalam lingkaran, ada titik yang berada pada lingkaran, dan ada titik yang berada di luar lingkaran. Pun sama halnya seperti suatu garis ya. Garis pun memiliki 3 jenis ya. Yang pertama ada garis yang menyinggung lingkaran. Nah, kelihatan ya perbedaannya masing-masing ya, nak. Dan ada pula garis yang memotong lingkaran di 2 titik. Dan terakhir ada garis yang tidak memotong lingkaran atau garisnya itu terdapat di luar lingkaran. Nah, dari 3 jenis ini kita bisa lihat ya perbedaannya sangat jelas, dan yang akan kita pelajari itu adalah yang pertama yaitu garis yang menyinggung lingkaran. Oke, yang pertama kita akan pelajari terlebih dahulu yaitu garis singgung persekutuan dalam lingkaran ya. Oke. Oke, kita langsung masuk ke materi garis singgung persekutuan dalam. Kita pelajari ilustrasinya, nak. Nah, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya bahwa garis singgung persekutuan dalam ini erat kaitannya dengan Pythagoras, dan Pythagoras pastinya erat kaitannya juga dengan segitiga siku-siku. Nanti kita lihat di manakah bentuk segitiga siku-sikunya. Nah, di sini terdapat sebuah lingkaran besar dengan titik pusatnya M, dan terdapat pula sebuah lingkaran kecil dengan titik pusatnya itu N. Lalu masing-masing titik pusatnya ini kita hubungkan ya. Oke, yang dinamakan jarak pusat ya. Kemudian lingkaran yang besar ini memiliki sebuah jari-jari yaitu MA,
dan atau sebagai jari-jari pertama ya. Dan lingkaran yang kedua atau lingkaran yang kecil juga memiliki sebuah jari-jari atau kita sebut juga jari-jari yang kedua. Lalu dari titik A dan titik B ini kita hubungkan garis ya. Nah, ini namakan garis singgung persekutuan dalam. Nah, tapi dimanakah letak segitiga siku-sikunya sehingga garis singgung persekutuan dalam ini bisa dikaitkan dengan Pitagoras ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita buat garis yang sejajar AB ya, kita sebut garis CN ya. Lalu dari A ke C ini kita buat garis putus-putus ya, sehingga AC pun juga sejajar dengan PN ya. Nah, lalu kelihatan nggak nak bentuk segitiga siku-sikunya? Kelihatan? Belum? Nah, kalau belum kelihatan, Bapak pertebal ya. Nah, disinilah bentuk segitiga siku-sikunya, sehingga garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ini erat kaitannya dengan Pitagoras dan Pitagoras erat kaitannya dengan segitiga siku-siku. Nah, dari sinilah bisa kita bentuk rumus garis singgung persekutuan dalamnya. Oke, kita lihat bahwa AC itu sendiri panjangnya sama dengan R2 ya, atau jari-jari yang kedua, karena AC sejajar dengan BN. Oke, kita cari tahu rumusnya nak. Nah, kita tahu bahwa AB itu merupakan garis singgung persekutuan dalam, sementara MN itu adalah garis pusat persekutuan dua lingkaran. Nah, karena AB sama dengan CN ya, maka berdasarkan segitiga siku-siku ini bisa kita bentuk rumus Pitagorasnya ya, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Kuadrat sisi miring berarti sisi miringnya itu adalah MN, berarti MN kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya yaitu CN dan CM ya. Berarti masing-masing kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Nah, karena CN ini sama aja dengan AB, makanya CN-nya bisa kita ganti dengan AB kuadrat, sehingga kita dapati bahwa MN kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah CM kuadrat. Nah, karena kita ingin mencari rumus garis singgung persekutuan dalam, berarti yang kita ingin cari itu adalah AB kuadratnya, sehingga CM kuadratnya bisa kita pindah ruaskan ke ruas kiri yang awalnya positif, ketika pindah ruas menjadi negatif, sehingga kita dapatkan bahwasanya AB kuadrat atau garis singgung persekutuan dalamnya itu sama dengan MN kuadrat dikurang CM kuadrat. Nah, oke, sehingga kita dapat simpulkan bahwasanya rumus persekutuan dalam dua lingkaran itu adalah AB kuadrat sama dengan MN kuadrat dikurang. Nah, CM, kita lihat CM itu merupakan penjumlahan dari jari-jari pertama ditambah jari-jari kedua. Nah, sehingga bisa kita substitusi bahwa CM ini merupakan R1 ditambah R2. Nah, sehingga bisa kita rumuskan secara umum, karena AB ini adalah persekutuan dalamnya, berarti PD kuadrat sama dengan MN kan merupakan garis pusat persekutuannya, berarti jarak pusatnya ya, jarak pusat kedua lingkaran, berarti JP kuadrat dikurang R1 ditambah R2 kuadrat. Nah, bisa kita simpulkan secara umum rumusnya seperti ini, atau bisa kita simpulkan juga seperti ini ya nak. Berarti PD kuadrat yaitu persekutuan dalam kuadrat sama dengan JP kuadrat dikurang R1 ditambah R2 dikuadratkan. Oke, inilah bukti untuk mencari rumus garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Langsung saja kita menuju soalnya ya nak. Oke, kita ke soal yang pertama. Di sini terdapat dua buah lingkaran dan juga terdapat garis singgung persekutuan dalamnya. Kita lihat di sini, jika PT sama dengan 6 cm, PT 6 cm ya nak. PT 6 cm, berarti PT 6 cm. Nah, berarti PT itu merupakan jari-jari yang pertama ya nak, atau jari-jari lingkaran besarnya. Kemudian QV 3 cm. QV 3 cm, berarti jari-jari yang keduanya itu 3 cm. Lalu PV ini
garis yang menghubungkan antara titik pusat kedua lingkaran, berarti JP-nya ya. Berarti PV-nya ini 15 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang garis singgung TQ. Garis singgung di sini berarti garis singgung persekutuan dalamnya ya. Oke, coba kita jawab. Ada dua cara ya, nak. Nanti dipersilakan yang menurut kalian mudah bisa digunakan yang mana ya. Untuk cara pertama, karena kita ingin mencari panjang garis singgung persekutuan dalamnya, berarti berdasarkan gambar ini itu TQ kuadrat ya. TQ kuadrat sama dengan PV kuadrat dikurang R1 ditambah R2 kuadrat ya. TQ kuadrat itu sendiri merupakan panjang garis singgung persekutuan dalamnya ya. PV sendiri merupakan jarak pusatnya antar kedua lingkaran tersebut. Nah, sehingga kita bisa input angkanya. PV itu panjang 15 cm sehingga menjadi 15 kuadrat dikurang R1 ditambah R2. R1 tambah R2 itu berarti 6 tambah 3 ya. Nah, 15 kuadrat itu sendiri merupakan 225. 6 tambah 3 itu hasilnya adalah 9 ya. 9. Nah, sehingga 9 kuadrat itu adalah 81 dan hasilnya adalah 225 dikurang 81 sama dengan 144. Tapi yang kita cari adalah panjang TQ-nya saja ya, karena ini TQ-nya masih dalam bentuk kuadrat. Berarti untuk menghilangkan kuadratnya bisa kita akarkan 144-nya. Berarti TQ sama dengan akar dari 144, yaitu sama dengan 12 cm ya. Dan ini menggunakan cara yang pertama. Selanjutnya coba kita gunakan cara yang kedua ya. Oke, cara yang kedua, karena terdapat 3 unsur ya nak, yaitu pertama jari-jari, yang kedua panjang garis singgung persekutuan dalamnya atau biasa disingkat PD ya, kemudian ada JP jarak antara kedua titik pusat lingkaran ya. Ini terdapat 3 unsur yang biasanya diketahui di pembahasan panjang garis singgung persekutuan dalam ya. Dan kita tahu bahwa ketika panjang garis singgung persekutuan dalam itu jari-jarinya ditambah ya, sehingga 6 ditambah 3 itu adalah 9 ya. Kemudian kita tahu di sini berdasarkan soal PV ini merupakan jarak pusat kedua lingkaran yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, bahwasanya jarak pusat ini merupakan sisi miring dari segitiga siku-sikunya. Nah, berarti merupakan sisi yang paling terpanjang ya, yaitu berarti 15 ya. Nah, kalau misalkan kalian menyimak di pembahasan sebelumnya sudah, yaitu pengantar materinya adalah triple Pythagoras. Diingat-ingat baik-baik, adakah bentuk angka dasar triple Pythagoras yang ada bilangannya 9 dan 15. Nah, kita ingat-ingat, itu merupakan triple dari angka dasar dari 3, 4, 5 yang kita kalikan dengan 3 ya nak, kita kalikan dengan 3. Nah, sehingga kita dapati triple ini ketika dikalikan dengan 3 yaitu 9, 12 dan 15, sehingga panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 12. Nah, jadi bisa menggunakan cara yang pertama, bisa juga menggunakan cara yang kedua. Silakan yang menurut kalian mudah dan gampang diterapkan ya nak. Oke, inilah materi yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan dalam ya. Selanjutnya kita akan coba bahas materi yang berkaitan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ya nak. Oke. Mungkin cukup ya pembahasan materi pada kali ini, tapi sebelum itu jika dirasa bermanfaat silahkan di-share pada siapapun yang membutuhkan. Jika ada materi yang perlu kita bahas silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan milik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya. Dadah. You